Nabi Khidir adalah seorang nabi yang diyakini memiliki umur paling panjang dan masih hidup sampai saat ini. Ternyata rahasia Nabi Khidir bisa berumur panjang telah banyak digali oleh para ahli berdasarkan beberapa cerita. Namun, semua cerita itu merupakan yang masih misteri dan kebenarannya masih dipertanyakan. Seperti apakah ceritanya? Nabi Khidir, nabi berumur panjang yang hidup hingga akhir zaman. Ada beberapa fakta yang membuktikan kebenaran Nabi Khidir masih hidup saat ini, yaitu: pertama, Sayyidina Ali mengaku pernah melihat Nabi Khidir berada di Ka'bah. Kedua, salah seorang murid Syekh Abu Hasan yaitu Al-Musri mengaku pernah bertemu dengan Nabi Khidir dan bahkan telah bersalaman dengannya. Dia bertanya kepada Nabi Khidir, bagaimana keadaan arwah-arwah orang muslim yang telah meninggal dunia? Apakah mendapat siksaan atau tidak? Ketiga, Abu Hasan As-Saizili mengaku pernah bertemu dengan Nabi Khidir di padang Aidzab. Keempat, Umar bin Sinan pernah berpas-pasan dengan Ibrahim yang menceritakan bahwa dirinya pernah bertemu dengan Nabi Khidir dalam perjalanannya. Kira-kira berapa usia Nabi Khidir hingga saat ini? Wallahu alam, hanya Allah lah yang tahu. Namun, jika diperhitungkan, kira-kira sekitar lebih dari 6.000 tahun. Ainul Hayat, inilah rahasia Nabi Khidir bisa berumur panjang. Nabi Khidir adalah nabi yang masih hidup hingga kiamat datang. Nabi ini dinamakan Khidir, yang berarti hijau, karena kedatangannya selalu membawa kehijauan di sekitarnya. Rumput yang awalnya kering akan menjadi hijau subur jika didatangi Nabi Khidir. Berikut adalah ulasan singkat cerita rahasia umur panjang Nabi Khidir hingga akhir zaman. Ada seorang raja penguasa di wilayah barat, yaitu Raja Iskandar Zulkarnain. Raja ini sangat disegani dan ditakuti karena dapat menaklukkan wilayah dari barat hingga ke timur. Namun meskipun demikian, raja ini tidak pernah sombong dan merupakan salah satu hamba Allah yang taat. Pada tahun 322 Masehi, Raja Iskandar Zulkarnain mengadakan perjalanan untuk mengelilingi bumi dan ditemani oleh malaikat Rafiil. Dalam perjalanannya, sang raja bertanya kepada malaikat, bagaimana ibadahnya para penghuni langit dan malaikat. Kan bahwa para penghuni langit beribadah, ada yang bersujud terus hingga akhir zaman, dan ada pula yang bertakbir terus hingga akhir zaman. Mendengar hal itu, sang raja ingin seperti para penghuni langit yang bisa beribadah hingga akhir zaman. Malaikat Rafiil memberitahu kepada Raja Iskandar Zulkarnain bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan sumber mata air yang suci. Jika seseorang meminum air dari mata air itu, maka ia akan kekal hingga akhir zaman, kecuali jika ingin dimatikan. Namun mata air tersebut berada di bagian belahan bumi yang sangat gelap. Mata air itu bernama Ainul Hayat. Inilah mata air rahasia umur panjang Nabi Khidir. Raja Iskandar Zulkarnain kemudian mengumpulkan semua ahli yang ada di seluruh negeri untuk menafsirkan di mana letak tepatnya Ainul Hayat. Dan salah seorang di antaranya mengetahui letaknya adalah di bagian tempat terbitnya matahari. Raja Iskandar Zulkarnain berserta rombongan mencari tempat tersebut dan menemukannya. Salah satu di antaranya adalah Nabi Khidir, yang juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri. Setelah menemukan tempat Ainul Hayat, sang raja membawa pasukan khusus untuk masuk bersamanya. Dan dalam pasukan itu
Nabi Khidir ikut bersamanya. Mereka menempuh perjalanan selama 18 hari di dalam gua itu tanpa melihat sinar matahari sekalipun. Dalam perjalanan itu, Nabi Khidir mendapat wahyu dari Allah bahwa Ainul Hayat terletak di tepi kanan jurang, dan hanya saja setelah menerima wahyu itu, Nabi Khidir kemudian menuju ke tempat Ainul Hayat sendirian dan meminumnya tanpa sepengetahuan Raja Iskandar Zulkarnain. Dikisahkan, dahulu kala sebelum Ibrahim bin Adam menjadi seorang ulama sufi yang terkenal, beliau adalah seorang raja yang sangat luas kekuasaannya, hingga tiba pertemuannya dengan Nabi Khidir alaihissalam. Dikisahkan, pada suatu hari seperti biasa, Ibrahim bin Adam berada di atas singgasananya guna mendengarkan keluh kesah rakyatnya. Namun pada hari itu lain dari biasanya, karena para menteri dan rakyat melihat perubahan yang terjadi secara tiba-tiba pada diri raja mereka. Perubahan terjadi karena ada seseorang misterius masuk ke pertemuan tersebut. Wajahnya begitu menakutkan sehingga tak ada seorang pun yang berani menegur dan menanyakan keperluannya. Kejadiannya begitu cepat, tak ada yang berani mencegahnya untuk masuk pertemuan negara tersebut. Lelaki misterius kemudian langsung menghadap Raja Ibrahim bin Adam. "Apakah yang kau inginkan?" tanya Ibrahim. "Aku baru saja sampai." "Berilah istirahat sejenak," jawab lelaki misterius itu. "Wahai orang asing, ini bukanlah tempat persinggahan khalifah. Ini istanaku. Perilakumu itu seperti orang gila saja," cerca Ibrahim dengan nada tinggi. Akan tetapi misterius itu tak mau tinggal diam. Ia malah balik bertanya, "Siapakah pemilik istana ini sebelum engkau?" "Ayahku," jawab Ibrahim. "Sebelum ayahmu?" tanya lelaki misterius itu lagi. "Kakekku," jawab Ibrahim kesal. "Sebelum kakekmu, siapa pemiliknya?" tanya lelaki misterius itu. "Ini warisan dari keluarga kakekku," jawab Ibrahim dengan nada emosi. "Kemanakah mereka sekarang ini?" tanya lelaki misterius, tak menunjukkan rasa takut sama sekali. "Mereka telah meninggal dunia," jawab Ibrahim. "Jika demikian dan diganti oleh yang lain pula," jelas lelaki misterius. Ibrahim bin Adam tersentak kaget. Namun sebelum Ibrahim sempat menjawab, lelaki misterius itu mundur ke belakang dan tiba-tiba saja menghilang di tengah kerumunan orang-orang. Ibrahim tak menyadari bahwa lelaki misterius itu adalah Nabi Khidir. Menurut para ulama, sampai saat ini Nabi Khidir alaihissalam merupakan salah satu nabi yang masih hidup, namun tidak menyebarkan ajaran khusus seperti nabi lainnya. Nabi Khidir hidup dengan menganut ajaran Nabi Agung Muhammad SAW dan senantiasa beribadah kepada Allah. Dalam suatu keterangan juga dijelaskan bahwa Nabi Khidir akan meninggal setelah bertemu dengan Dajjal dan menjelaskan kebohongan Dajjal. Adapun saat ini hanya sedikit orang yang mengetahui di mana beliau berada, dan hanya sedikit orang yang dapat bertemu dengan beliau, yaitu yang senantiasa mengamalkan ilmunya dan memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Setelah Nabi Khidir alaihissalam bersaksi di hadapan umat manusia di muka Dajjal, lalu Dajjal memenggal kepalanya untuk memamerkan kekuatan sekaligus demi merapuhkan keyakinan umat Islam atas persaksian Khidir alaihissalam tersebut. Setelah Khidir alaihissalam terpenggal dan tercincang, lalu dengan keahlian sihir, nekromansi dan sihir Idris yang dikuasai Dajjal, ia menghidupkan dan membangkitkan kembali Khidir alaihissalam. Khidir alaihissalam kembali menentang dan bersaksi atas kedustaan Dajjal. Khidir berkata,
wahai sekalian manusia, dia tidak akan melakukan hal seperti ini terhadap seorang pun setelah aku. Lantas Dajjal berusaha memenggal Khidir alaihissalam untuk kedua kalinya. Namun atas izin Allah, Dajjal tak sanggup membunuhnya dengan cara itu, sehingga Dajjal melemparnya. Di hadis dijelaskan, orang-orang yang menyaksikan kejadian itu mengira dia dilemparkan ke neraka. Dan Rasulullah pun menegaskan, padahal ia dilemparkan ke surga Allah. Derajatnya mulia, ia adalah syuhada yang paling agung di sisi Allah Azza wa Jalla. Setelah kejadian tersebut, barulah umat semakin yakin dan segera berbaiat kepada Al-Mahdi alaihissalam. Pria ini adalah orang yang derajatnya paling dekat denganku, sekaligus syuhada yang paling agung di mata Tuhan semesta alam. Ajal Khidir ditunda sampai ia mengingkari Dajjal. Rasulullah SAW juga pernah bertemu dengan Nabi Khidir. Ketika Rasulullah SAW sedang berada di dalam masjid, beliau mendengar orang berdoa, "Ya Allah, tolonglah aku atas apa yang bisa menyelamatkan aku dari apa yang paling kutakuti." Lalu Rasulullah bersabda, "Mengapa orang itu tidak menyertakan pasangan doanya yang seperti ini? Ya Allah, berikanlah kepadaku kerinduan orang-orang salih yang paling mereka rindukan." Kemudian Rasulullah SAW menyuruh sahabatnya Anas untuk menyampaikan pasangan doa tersebut kepada orang yang berdoa tadi. Setelah Anas menyampaikan kepada orang tersebut perihal pasangan doa, maka orang itu berkata, "Ya Anas, katakan kepada Rasulullah bahwa Allah telah memberikan kelebihan karunia kepadanya di atas para nabi seperti kelebihan pada umatnya di atas umat para nabi lain, seperti kelebihan bulan Ramadan atas bulan-bulan lainnya, dan memberi kelebihan hari Jumat atas hari lain-lainnya." Anas terperanjat pada saat lelaki itu menoleh ke arah Anas, karena yang nampak adalah Khidir alaihissalam. Lalu orang itu berdoa, "Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan umat yang dimuliakan ini." Nabi Khidir juga pernah bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Pada waktu wafatnya Rasulullah SAW, ketika di tengah-tengah kesedihan para sahabat yang menangis mengelilingi jenazah beliau, tiba-tiba ada seorang lelaki berjenggot lebat dan bertubuh tegap masuk ke dalam majelis takziah. Lalu ia menundukkan kepalanya sambil mencucurkan air mata. Kemudian segera ia menemui para sahabat Nabi dan berkata, "Sesungguhnya Allah telah menyediakan balasan pada setiap musibah, pengganti pada setiap yang hilang, dan khalifah pada setiap yang tiada. Maka kembalikanlah segalanya kepada Allah dan berharaplah kepadanya. Allah telah mempersiapkan segala untuk kalian, dan ketahuilah bahwasanya yang ditimpa musibah adalah orang yang tidak terpaksa." Lalu orang itu pergi. Para sahabat saling bertanya, siapakah gerangan orang tersebut? Tetapi Abu Bakar segera menjawab, "Dialah Khidir, saudara Rasulullah." Begitupun dengan Umar bin Khattab. Pada waktu Umar akan mensyalati jenazah, tiba-tiba terdengar suara berisik dari belakang, "Tunggu saya wahai Umar." Maka Umar menunggu dia hingga dia masuk ke dalam saf, dan Umar pun mulai bertakbir. Setelah sholat, Umar mendoakan jenazah tersebut, "Ya Allah, jika engkau mengazabnya, berarti ia durhaka kepadamu. Tetapi jika engkau mengampuni dia, maka sesungguhnya dia sangat membutuhkan rahmatmu ya Allah." Setelah jenazah dimakamkan, seorang lelaki memperbaiki tanah kuburannya sambil berkata, "Beruntunglah kamu, wahai penghuni kubur, jika kamu tidak menjadi orang yang mengaku, menyimpan, dan menentukan." Umar kemudian menyuruh untuk memanggil orang tersebut. "Bawalah orang itu kemari, akan kutanyakan tentang salatnya dan pembicaraan itu."
Maka seorang lelaki pergi mencarinya, tetapi orang itu tidak ada, kecuali hanya bekas telapak kakinya di tanah yang besarnya kira-kira 1 hasta. Lalu Umar berkata lagi, "Demi Allah, dia itulah Khaidir yang pernah diceritakan Rasulullah kepada aku." Pada waktu sahabat Ali radhiyallahu anha sedang melakukan tawaf, tiba-tiba dia melihat seorang lelaki bergantung pada kelambu Ka'bah sambil berdoa, "Ya Tuhan, yang tidak direpotkan oleh sebutan-sebutan yang elok dan tidak diselipkan oleh permintaan-permintaan yang banyak, dan tidak disibukkan oleh pengaduan-pengaduan yang bertubi-tubi. Bolehkah aku mencicipi dinginnya ampunanmu dan manisnya rahmatmu?" Ali pun memanggil dan berkata, "Wahai hamba Allah, ulangi perkataanmu tadi." Kata orang itu, "Apakah Anda mendengar perkataanku?" Ali pun menjawab, "Ya." Lalu orang itu berkata lagi, "Demi Khaidir yang jiwanya berada di dalam genggamannya, siapa-siapa orang yang mengucapkan doa itu pada setiap selesai sholat fardu, maka pasti ia akan mendapatkan ampunan dosa-dosanya dari Allah, sekalipun dosa-dosanya itu laksana pasir dan seperti butir-butir air hujan atau bagaikan banyaknya daun-daun pepohonan." Sahabat Nabi yang lain juga pernah bertemu dengan Nabi Khaidir alaihissalam, yaitu Ibrahim al-Qawasah. Dalam sebuah perjalanan, Ibrahim merasa kehausan sehingga akhirnya terjatuh pingsan tak sadarkan diri. Tiba-tiba dirasakannya ada percikan air mengenai wajahnya. Setelah dibuka matanya, Ibrahim melihat seorang pemuda tampan menunggang seekor kuda. Pakaiannya hijau dan bersorban berwarna kuning. Kemudian pemuda itu turun dan memberi minum kepada Ibrahim sambil berkata, "Naiklah di belakangku." Tidak beberapa lama kemudian, Ibrahim sudah sampai ke Madinah. Kemudian pemuda itu berkata, "Turunlah, sampaikan salamku kepada Rasulullah. Katakanlah kepada beliau bahwa Khaidir menyampaikan salam kepadanya." Nabi Khaidir juga pernah bertemu dengan Abdul Qadir Jailani. Pada saat Abdul Qadir Jailani pertama kali memasuki kota Baghdad, Khaidir datang menemuinya, lalu memberi isyarat kepadanya agar dia mematuhi apa yang diperintahkannya kepada Abdul Qadir. Kata Khaidir, "Duduklah kamu di tempat ini dan janganlah beranjak sedikit pun. Ingat, aku datang kembali kemari." Maka Abdul Qadir Al-Jailani duduk di tempat itu sampai 3 tahun. Pada tahun pertama, Khaidir datang menjenguknya dan berkata, "Teruskan saja tinggal di tempat ini sampai aku datang lagi menjengukmu ke sini." Demikianlah aku duduk di atas puing-puing reruntuhan kota Madani. Pada tahun pertama, Abdul Qadir Al-Jailani tidak makan kecuali rerumputan saja dan tidak pernah minum walaupun hanya seteguk. Pada tahun kedua, Abdul Qadir Al-Jailani tidak makan walaupun rerumputan, tetapi hanya minum air saja selama 1 tahun. Dan pada tahun ketiga, makan, minum, dan tidur pun ditahan dan sama sekali tidak dilakukannya. Pada suatu malam dan udara sangat dingin laksana salju, Abdul Qadir Al-Jailani mencoba memejamkan mata di atas reruntuhan istana Kaisar Persia di kota itu juga. Anehnya, pada malam itu dia bermimpi keluar mani sebanyak 40 kali, dan setiap kali bermimpi dia segera mandi wajib. Maka pada malam itu juga dia mandi junub sebanyak 40 kali agar tetap dalam keadaan suci. Mandi yang terakhir dia segera bangun dan berdiri melakukan ibadah supaya tidak tertidur lagi dan agar tidak bermimpi lagi. Abu Bakar Al-Qatani
adalah seorang tokoh terkemuka. Dia juga pernah bertemu dengan Nabi Khidir. Di antara mujahadahnya yang sulit ditiru oleh orang biasa, dia senantiasa dalam keadaan suci dalam 1 hari 1 malam. Diam di bawah kubah Masjidil Haram selama 30 tahun dan tidak pernah tidur. Pada suatu hari, seorang lelaki berwibawa masuk melalui pintu Abi Saibah, lalu mendekatinya dan memberi salam kepadanya sambil berkata, "Hai Abu Bakar, mengapa Anda tidak pergi ke makam Ibrahim bersama orang-orang yang saling mendengarkan pelajaran hadis Nabi?" Abu Bakar mengangkat kepalanya dan berkata, "Wahai guruku, kebanyakan hadis-hadis yang disampaikan mereka itu semuanya tanpa sanad, sedangkan aku dapat menjelaskan dari sini dengan sanad-sanadnya yang panjang." Lelaki itu bertanya kembali, dari siapa Anda mendengarnya?" Abu Bakar menjawab, "Tuhan sendiri yang mengajarkan ke dalam hatiku." "Coba buktikan hal itu kepadaku," pinta lelaki itu, yang tidak lain adalah Nabi Khidir. Lalu Abu Bakar menjawab, "Buktinya adalah bahwa kamu tidak lain adalah Nabi Khidir alaihissalam." Oke teman-teman, sekian cerita Nabi Khidir. Semoga di suatu saat nanti kita juga bisa bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam dengan cara-cara yang soleha, dengan cara-cara yang telah kita sampaikan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.